Halo semuanya, selamat datang di channel Seperti Apa. Di sini, kalian akan diberitahukan berbagai macam hal, apa saja dan bagaimana. Tapi, silakan klik tombol subscribe dan loncengnya. Jika sudah, kita langsung saja. Di sini, kita akan membahas 5 makhluk laut yang paling melegenda. Yang pertama, Leviathan adalah salah satu monster laut yang paling melegenda. Ini adalah salah satu makhluk raksasa yang hidup di lautan. Ia mempunyai kulit yang sangat keras yang mampu menghancurkan semua senjata dan juga memiliki mata yang bercahaya yang digunakan untuk melihat lautan yang dalam dan gelap. Menurut legenda kuno, Leviathan memakan satu ekor paus dalam sehari dan memiliki mata yang bercahaya di dalam kegelapan malam. Ketika Leviathan melompat di samudra dan menyerang kapal. Yang kedua, Scylla. Makhluk mitologi Yunani yang bernama Scylla merupakan monster laut dengan beberapa kepala anjing yang buas di pinggangnya. Makhluk ini konon tinggal dekat sekali dengan pusaran air raksasa atau Charybdis. Menurut legenda, Scylla dulunya adalah seorang wanita cantik yang menolak cinta Glaukos, sang dewa laut. Glaukos meminta pada Kirke, seorang penyihir, untuk membuat Scylla jatuh cinta padanya. Bukannya melaksanakan perintah Glaukos, Kirke justru berbuat jahat padanya. Sehingga tubuh Scylla bermunculan kepala anjing. Lama-kelamaan, Scylla benar-benar menjadi monster yang jahat. Yang ketiga, Charybdis merupakan makhluk laut keturunan dari Poseidon dan Gaia. Sebelum ia diubah oleh Zeus menjadi makhluk bersirip dan seluruh wajahnya tertutup mulut, Charybdis awalnya berwujud perempuan cantik. Namun, dikarenakan sifatnya yang senang berbuat kerusakan, maka Zeus pun menghukumnya dan mengubah wujudnya menjadi monster laut. Charybdis bisa menelan air ke mulutnya dan dimuntahkan kembali sehingga tercipta pusaran air yang dapat dengan mudah menghancurkan kapal-kapal yang lewat di sekitarnya. Karena lokasi Charybdis dan Scylla berdekatan, maka para petualang biasanya dihadapkan pada dua pilihan. Dalam legenda, pelaut dihadapkan dengan pilihan memilih jalur yang dijaga oleh Scylla dan kehilangan beberapa kru kapal, atau menghadapi Charybdis dengan risiko kapal menjadi hancur dan keseluruhan kru kapal tewas. Yang keempat, Hippocampus. Hippocampus atau kuda air merupakan hewan yang ada dalam mitologi Yunani. Hewan ini merupakan gabungan dari kuda dan ikan. Bagian depan tubuhnya kuda dan bagian belakangnya ikan. Hippocampus juga digambarkan memiliki sirip dan sisik yang berwarna hijau. Meskipun digambarkan setengah kuda dan setengah ikan, tapi Hippocampus terlihat sangat gagah, dan ia termasuk makhluk mitologi yang paling kuat dalam mitologi Yunani. Konon, dewa laut Poseidon menggunakan Hippocampus untuk menarik keretanya melintasi lautan. Hippocampus juga disebut-sebut sebagai raja dari semua ikan. Hippocampus ini dipercaya oleh orang-orang Yunani kuno sebagai perwujudan dari kuda laut yang sudah dewasa. Hippocampus juga disebut-sebut sebagai raja dari semua ikan. Hippocampus ini dipercaya oleh orang-orang Yunani kuno sebagai perwujudan dari kuda laut yang sudah dewasa. Yang kelima, Kraken. Berdasarkan mitologi dari daerah Skandinavia, Kraken merupakan makhluk laut raksasa yang panjangnya mencapai 1 mil. Kraken
dikabarkan suka menyerang kapal. Pada umumnya, kraken digambarkan dalam bentuk gurita atau cumi-cumi. Menurut beberapa cerita, ukuran tubuh kraken yang begitu besar mampu menyamai sebuah pulau kecil. Meskipun biasanya kraken digambarkan sebagai gurita atau cumi-cumi raksasa, tetapi terkadang kraken digambarkan sebagai makhluk yang menyerupai kepiting. Hal ini membuat kraken diyakini dapat menyebabkan pusaran air yang besar di lautan. Seorang penulis asal Swedia yang bernama Jacob Wellberg pada 1781 memaparkan hasil penelitiannya mengenai kraken. Secara garis besar, ia memaparkan, secara bertahap, kraken akan naik ke permukaan dan ketika ia sudah ada di 11-50 depan atau ukuran sepanjang kedua belah tangan dari ujung jari tengah kanan sampai ujung jari tengah tangan kiri, maka lebih baik perahu yang di dekat atau di atasnya harus pindah, karena ketika ia muncul ke permukaan air seperti meledak sehingga menimbulkan gelombang besar yang bisa mencapai beberapa mil. Baik, kalau begitu terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.